Derik yang sensitif. Bab 31. Darlene dengan langkah yang kacau berjalan ke arah rumah yang kumuh. Beberapa kali dia hampir terjatuh dan sampai sekali tidak berhenti. Akhirnya dia pun tiba. "Nenek, bagaimana keadaan Derik?" Diana berjalan keluar dari kamar. Melihat Darlene yang sesak dan rambutnya yang kacau, dengan tidak tega dia berkata, "Darlene, Derik sudah tidur, tapi masih demam tinggi. Aku terus menurunkan demamnya dengan handuk basah, tapi tetap tidak berguna." "Aku tahu, Nenek. Maaf sudah merepotkanmu. Serahkan Derik padaku saja." Melihat nenek yang rambutnya sudah memutih, Darlene pun merasa sedih. Neneknya sudah tua. Tidak hanya tidak merasakan kesenangan dan harus membantunya menjaga anaknya, dia benar-benar tidak berbakti. "Aku tidak apa-apa, asalkan kalian berdua baik-baik saja. Nenek sudah sangat berterima kasih." "Derik ada di dalam," Diana dengan menyayangi berkata. Darlene pun menganggukkan kepala, mendorong pintu dan masuk. Kamar yang sudah tua dan bersih, di dalam hanya ada beberapa barang. Spray putih itu membuat kamar terlihat sederhana. Di atas ranjang kayu berbaring seorang anak dengan wajah merah. Anak itu baru berumur 3 tahun. Namun sudah merasakan penderitaan yang tidak seharusnya dia rasakan. Semua ini karena Darlene yang tidak teliti. Kalau saat itu dia melakukan pemeriksaan tepat waktu, dia akan duluan mengetahui keadaan anaknya. Tentunya dia tidak menginginkan anak ini. Tapi dia bisa lebih berhati-hati. Juga tidak akan membiarkannya lahir duluan. Darlene tidak berpikir lagi, mengambil tas kecil di atas ranjang, dengan perlahan menggendong anak yang ada di atas ranjang itu ke dalam pelukannya. Dia melakukannya dengan sangat pelan. Begitu pelan hingga membuat hatinya juga ikut sakit. Sebagai seorang ibu, dia benar-benar tidak melakukan tugasnya dengan baik. Selama 3 tahun ini, demi menyembunyikan jejak dari Yos, dia selalu diam-diam kembali ke desa, menemaninya beberapa hari dan buru-buru kembali ke kota lagi, hanya karena takut diketahui orang lain. Tatapan Derik saat berpisah hingga saat ini selalu membuat hatinya sakit. Tapi dia juga tidak memiliki cara lain. Darlene melihat nenek yang ingin mengantar mereka keluar pun menghalangi sambil berkata, "Nenek, tidak perlu antar lagi. Aku akan membawa Derik ke rumah sakit. Malam-malam begini juga tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Sebaiknya kamu kembali dulu. Setelah Derik sembuh, aku akan menelponmu." "Baiklah, Darlene. Kalian hati-hati di jalan." Diana juga sangat ingin ikut dengan mereka, tapi dia juga sudah tua. Kakinya juga tidak begitu efisien lagi. Walaupun ikut juga tidak bisa membantu dan mungkin saja malah menyusahkan Darlene. Jadi dia pun tidak memaksa lagi. Aku mengerti, Nenek." Walaupun Darlene sudah berjalan jauh, dia masih bisa merasakan ada tatapan lembut yang mengantar kepergiannya. Saat itu Darlene hampir mengalirkan air mata. Supir melihat Darlene menggendong seorang anak, buru-buru turun dari mobil. Dengan antusias membukakan pintu untuk mereka dan bertanya, "Nona, anak sakit ya? Kenapa hanya kamu sendiri? Di mana ayah dan ibunya?" Darlene dengan tatapan gemetar terdiam sejenak. Dengan cepat kembali seperti biasa.
dengan berterima kasih dan berkata, "Terima kasih, dia adalah anakku, Derek. Dia demam, jadi aku kembali membawanya ke rumah sakit." Supir melihat ekspresi Darlene yang terlihat tenang pun tahu kalau dia sudah menanyakan pertanyaan yang salah. Jadi tidak berkata lagi, menutup pintu dan kembali ke tempat duduk kemudi, lalu menggerakkan mobil. Sendirian pulang ke desa untuk menjemput anaknya ke rumah sakit dan juga tidak ada ayah. Supir pun mendesah, dalam hati mengerti. Lagi-lagi adalah wanita yang masuk ke dalam masalah cinta. Darlene tahu desahan supir itu karena apa, tapi dia tidak ada maksud untuk menjelaskan. Tidak peduli bagaimana orang lain memikirkannya, dia akan berusaha membesarkan anaknya. Mungkin jalan yang sedikit bergetar, Derek yang sudah tertidur pun perlahan membuka mata. Melihat Darlene sedang memeluknya, mata besar yang berlinang air mata itu pun bersinar. Dengan suara yang lembut disertai dengan suara serak karena demam. "Ibu, kamu pulang menjemput Derek ya?" "Derek, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu sakit?" Darlene mengangkat tangan menyentuh dahinya. Panas sekali. Suhu tubuh Derek tetap tidak menurun. Derek menggelengkan kepala. Dengan nada kecil berkata, "Ibu, aku tidak sakit, hanya sedikit panas saja." "Derek patuh ya, ibu akan membawamu ke rumah sakit. Kamu akan segera sembuh." Anak ini sangat pengertian, hingga membuat Darlene semakin sedih. Walaupun seluruh tubuh Derek tidak bertenaga, kepalanya juga pusing. Sepasang mata yang bersih itu terus menatap wajah Darlene, seperti takut kalau dia mengedipkan mata, ibu di hadapannya akan menghilang. Dia sudah begitu lama tidak melihat ibunya. Apakah dia sedang bermimpi? Anak tetangga kalau demam juga akan bermimpi dan mengatakannya adalah dewa. Kalau ini adalah mimpi, dia tidak ingin terbangun. Tapi dia benar-benar sangat lelah, sangat ingin tidur. Tapi dia juga tidak tega meninggalkan ibunya. Karena tidak mendapatkan balasan dari Derek, begitu menundukkan kepala pun melihat mata yang bersinar sedang melihatnya tanpa mengedipkan mata. Tatapannya seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang membuat orang langsung mengetahuinya. Dengan sedih, suara Darlene semakin lembut terdengar. "Kalau Derek lelah, tidurlah. Setelah sampai di rumah sakit, ibu akan membangunkanmu." Derek tetap merasa tidak nyata. Satu tangan menarik baju Darlene. Dia pun berkata, "Ibu, aku pasti sedang bermimpi. Aku tidak mau tidur. Setelah tidur, ibu akan menghilang." Darlene yang mendengar ucapan Derek ini, matanya pun menjadi basah. Dengan suara yang lembut berkata, "Derek, tenang saja. Ibu akan tetap di sini. Setelah kamu bangun, ibu berjanji pasti akan ada di sisimu." Derek menatap tatapan Darlene yang lembut, berpikir sejenak dan menganggukkan kepalanya. "Ibu, kamu tidak boleh membohongi Derek ya. Buyut bilang, anak yang berbohong hidungnya akan menjadi panjang." Ibu berjanji. Patuhlah, cepat tidur." Darlene dengan lembut mengelus rambutnya yang halus. "Baik, Bu." Derek yang sudah mendapatkan janji itu pun tersenyum. Tangan ibu sangat dingin dan nyaman. Segera rasa kantuk pun melanda. Derek pun perlahan tertidur dalam elusan Darlene.
Mendengar suara napas, Darlene pun merasa sangat nyaman. Tampan Derek tidak mirip dengannya. Alisnya sangat mirip dengan Yos, pria yang keras kepala itu. Tidak dipungkiri, gen Yos benar-benar bagus. Derek mewarisi semua karakteristiknya. Terkadang, Darlene bahkan merasa dirinya sedang menghadapi versi kecil dari Yos. Tidak peduli sifat, tampang, ataupun gerakan saat berbicara. Semuanya sama persis dengan Yos. Jadi Darlene semakin tidak boleh membiarkan Yos bertemu dengan Derek. Orang yang kenal kalau melihat Derek pasti tahu itu adalah anaknya. Dia sedang memeluk kesayangan yang tidak ternilai harganya. Hati Darlene masih tergantung. Sudah 3 tahun dan masih belum bisa melepaskan. Hanya takut semuanya terungkap. Untung saja semuanya akan segera berakhir. "Ibu, jangan pergi." Tatapan Darlene yang mengelusnya pun membeku. Air mata juga menetes. Anaknya sedang bermimpi, membuatnya menangis. Saat kecil, Derek menanyakan ayahnya kemana. Tapi setelah lebih besar, dia sepertinya sudah mengerti. Walaupun tidak ada ayah yang menemani di sisinya, dia selalu tersenyum dengan ceria.